Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Apa kamu tahu, Krishna sudah punya calon istri? Dari mana kamu punya pikiran seperti itu? Saya tahu semua tentang Krishna. Kamu tahu apa soal Krishna? Hah? Dia itu nggak punya siapa-siapa selain saya. Kamu jangan cari gara-gara deh. Dan asal kamu tahu aja kalau Krishna tuh nggak kayak kamu. Dia itu setia dengan cintanya kepada saya. Makanya dia tuh nggak pernah tergoyahkan oleh siapapun juga, termasuk tekanan apapun juga, walaupun itu menyangkut kehidupannya sendiri. Lalu siapa Ninis? Ninis? Iya Ninis, perempuan yang ketemu sama saya di sini, yang sekarang ini sedang putus asa karena ada seorang laki-laki yang menghamili dia. Dia hamil oleh Krishna. Dan dia minta tolong sama saya agar mau membantu betulkan pikiran kamu. Kamu udah kepengaruh, Tiara. Kamu harusnya sadar bahwa Ninis itu adalah milik Krishna. Dan bayi yang ada dalam kandungan Ninis adalah milik Krishna. Dan kamu tidak akan pernah bisa merebut. Saya nggak merebut ya. Dan saya yakin cerita soal kehamilan itu semuanya bohong. Karena saya sudah tahu semuanya. Krishna nggak pernah punya hubungan apa-apa sama perempuan itu. Tidak. Dan saya harap kamu jangan pernah mencampuri urusan kami berdua. Saya nggak mau ikut campur urusan kamu. Saya cuma ingin istri saya tahu bahwa laki-laki yang selama ini bersama dia adalah seorang bajingan. Tutup mulut kamu. Tutup mulut kamu. Jangan pernah bilang kalau Krishna seorang bajingan. Karena saya tidak akan pernah memaafkan kamu seumur hidup saya. Tiara! 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 Dia betul-betul sudah tergila-gila sama calon suami kamu itu. Itulah yang saya khawatirkan. Itulah yang saya cemaskan. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa untuk merebut calon suami saya. Jay, kamu harus ambil sikap. Kamu harus menemui Krishna dan bilang sama dia untuk menjauhi Tiara. Dan bilang sama dia kalau kamu masih mencintai Tiara dan Tiara itu masih istri kamu, Jay. Apa itu mungkin, Nis? Kenapa tidak? Kemarin kamu cerita sama saya kalau kamu masih mencintai Tiara. Tolonglah saya, Jay. Itu sangat menolong saya. Kamu mau kan menolong saya? Saya jadi bingung lihat Krishna. Gimana sih hubungannya sama Tiara? Tadi saya lihat Tiara sama laki-laki. Pasti suaminya. Kelihatannya mereka sedang bertengkar. Ya, begitulah kalau orang mau bercerai. Pasti bertengkar terus. Kenapa jadi begini? Anak-anak saya selalu mendapat masalah seperti ini. Ranti, mungkin sudah nasibnya seperti itu. Kita lihat saja bagaimana Krishna dan Tiara menghadapi masalah seperti ini. Mbok Demo itu kalau inget Den Anti nelongso banget. Den Anti itu anaknya baik. Waktu kecil dia tuh lucu banget, Ndok. Dia seneng banget sama balon. Suka dipelundungin balon sama Mbok Demo ini. Sampai-sampai ibu dan bapak punya stok balon di rumah ini. Kalau nggak ada balon dia itu nangis. Wong Den Anti itu cengeng banget kok. Tapi Den Anti itu orangnya nggak tegaan. Dan dia tidak pernah nyakitin orang. Sampai sekarang juga begitu, Mbok De. Di sini tuh dia tuh nggak pernah marah-marahin kita, walaupun kita tuh lalai. Makanya sampai sekarang Mbok Demo itu nggak bisa ngelupain Den Anti. Nggak bisa lupa. Ingat terus sama Den Anti. Dia itu anaknya baik banget. Baik banget. Wong Mbok Demo ini
dianggap Den Anti itu seperti ibunya sendiri. Kaya mbake dhewe. Apa kuwi? Ya ampun, Minul. Kamu tuh ngapain sih? Anu, Mak. Senggol. Kesenggol, Mak tahu. Kamu sengaja kan? Biar itu donatnya nggak kemakan. Kamu tuh kayak orang kelaparan saja. Ingat kata dokter. Gimana coba kata dokter? Bayimu tuh bisa kejepit sama lemak. Hah? Minul hamil lagi? Iya, Minul itu hamil 7 bulan. Cuman nggak kelihatan kan karena sarus sama gemuknya itu. Kemarin waktu di USG nggak kelihatan sama dokter. Loh kok bisa begitu? Habis ketutup sama mie ayam 10 mangkok. Belum hamburgernya, belum pisahnya, belum donatnya itu 3 losen setiap hari. Mak itu nggak bisa bayangin kalau nanti anaknya tuh overdosis apa enggak. Kalau yang dulu kan overdosis. Nah sekarang anaknya itu semua bandelnya minta ampun. Emak sama cucunya gitu. Loh, kenyataannya begitu? Mak ini kan jadi korban anakmu terus. Makanya diet Nul nanti kalau udah habis ngelahirin. Susah. Siapa bilang? Nih buktinya nih. Nul, saya tuh dulu gendut sama-sama kamu. Tapi sekarang kan lihat, langsing kan? Pakai apa? Gampang, banyakin utang sampai kita nggak bisa bayar. Terus mikir kan, jadi nggak nafsu makan. Nggak ngepek. Buktinya konglomerat kita itu banyak utangnya, tapi tetap aja gemuk, melayu kabeh di luar negeri, hidup foya-foya. Lah terus pejabat-pejabat kita yang ditahan, tetap aja gendut, nggak ngepek pokoknya. Habis pakai apa dong? Satu-satunya jalan, si Koko mau saya suruh kawin lagi. Tadi Jay nemuin saya di sekolah. Dia membicarakan tentang hubungan kamu sama Ninis. Saya jadi bingung, Chris. Dari mana dia tahu soal hubungan kamu sama Ninis? Terus dia bilang apa lagi? Dia juga bilang kalau Ninis sekarang lagi hamil karena kamu. Apa itu benar, Chris? Ini pasti karena dia sudah menemuinya. Benar-benar pintar Ninis itu. Dia selalu mencari celah untuk mencelakakan saya. Tapi benar dia hamil? Kamu jadi percaya sama dia? Enggak, saya nggak percaya, makanya saya tanya ke kamu. Tapi kamu udah tahu masalah ini? Iya. Tapi saya nggak tahu kalau dia hamil. Yang jelas Ninis itu sudah memfitnah saya. Saya sendiri bingung, Tiara. Kenapa Ninis selalu memojok-mojokkan saya? Dan dia benar-benar nekat sudah melakukan ini semua. Saya mohon sama kamu, Tiara. Kamu jangan percaya apa yang dikatakan Ninis. Ini hanya akal-akalannya dia aja. Tiara, sebaiknya sekarang apa yang dikatakan Jay dan Ninis kita diamkan saja. Nanti tes DNA akan membuktikan kalau saya bukan ayah dari anak yang Ninis kandung. Kamu jangan khawatir. Ya. Sepanjang pelajaran dia hanya seperti itu, Bu. Kerjaannya melamun saja. Saya sudah berusaha untuk mengalihkan perhatiannya, tapi kayaknya susah. Dia belum bisa melupakan ibunya. Wajar aja. Di mana-mana kalau orang lagi kehilangan ya pasti seperti itu. Jangankan anak kecil, kita aja yang udah dewasa kayak gini kadang-kadang suka nggak sadar kita tuh hidup di alam nyata atau alam mimpi. Yang kadang-kadang kita tuh masih merasa kita hidup sama orang yang kita cintain. Tapi kan nggak ada salahnya kalau ibu bicara sama dia. Ibu Muti kan dekat sekali sama dia. Ya, saya usahakan dulu, Ibu ya. Saya kesana dulu ya. Ya. Tegar ada apa sayang? Apa mau Tegar ninggalin Tegar? Mama udah ngingkarin janji Mama.
Kata Mama, Tegar mau jemput. Kenapa Mama pergi? Tegar, Mama pergi karena Tuhan sudah memanggilnya. Kenapa Tuhan nggak panggil Tegar juga? Biar Tegar bisa sama Mama. Sayang, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Dengerin Ibu Muti ya. Manusia hidup di dunia itu berbeda-beda lamanya. Ada yang lama, ada juga yang tidak. Tergantung apakah dia berbuat baik atau tidak. Nah, biasanya orang yang berbuat baik itu Tuhan cepat memanggilnya. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama dia. Berarti mama kamu itu disayang sama Tuhan. Karena mama kamu adalah seseorang yang baik. Tapi Mama nggak sayang sama Tegar. Siapa bilang? Mama kamu pasti sayang sama kamu. Walaupun mama kamu sudah nggak ada, tapi mama kamu bisa mengawasi kamu. Dari mana Mama mengawasi Tegar? Dari langit. Emangnya Mama ada di atas langit? Iya dong. Kamu lihat awan-awan itu? Coba lihat. Mama kamu ada di balik awan-awan itu. Dan dia sedang mengawasi kelakuan kamu. Kalau kamu nakal, mama kamu akan tahu dan mama kamu akan sedih dan kecewa. Dan kalau kamu sedih, mama juga pasti akan sedih. Karena dia kecewa tidak bisa membantu kamu. Tapi lain lagi, kalau kamu bahagia dan gembira, ibu yakin mama kamu juga bakal gembira. Nah, sekarang bagaimana? Tegar pilih Tegar gembira dan buat mama gembira, atau Tegar sedih dan mama kecewa? Tegar mau gembira biar Mama gembira juga. Bagus, gitu dong. Tapi Ibu Muti nggak bohong kan? Siapa bilang ibu bohong? Gak ada untungnya kalau ibu bohong sama kamu. Tegar, ibu tahu gimana perasaan kehilangan seorang mama. Karena ibu juga udah ditinggal sama mama ibu. Bukannya orang tua Ibu Muti masih ada? Iya, masih. Tapi mama tiri. Mama kandung Ibu Muti sudah lama meninggal. Tapi ibu yakin mama kandung Ibu Muti selalu memperhatikan Ibu Muti dari balik awan-awan itu. Kamu tahu, ibu selalu bermimpi bahwa ibu kandung Ibu Muti selalu memperhatikan ibu. Maka dari itu ibu gak pernah mau sedih. Karena kalau ibu sedih, pasti ibu kandung Ibu Muti juga sedih. Ibu harus tetap bahagia. Ibu harus berusaha untuk selalu gembira. Karena pasti ibunya Ibu Muti juga gembira melihat Ibu Muti. Nah, sekarang kamu bisa seperti itu. Kamu bisa kan memahami keadaan ini? Bahwa sekarang itu ibu kamu ada di surga. Karena Tuhan sayang. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kamu. Oh, kamu memang anak pintar. Ya udah. Lonceng sudah berbunyi, kita masuk kelas ya. Harus gembira. Ayo anak-anak masuk. Walaupun kamu nggak ada, Ti, Mas masih merasakan kamu ada di sini. Mas masih ingat sama kamu. Halo. Pak Krisna, ada tamu untuk Bapak. Siapa? Pak Jay. Suruh dia masuk. Silakan duduk, Jay. Terima kasih. Ada apa kamu datang ke sini? Saya ingin bicarakan urusan kita, Chris. Saya rasa urusan kita sudah selesai, Jay. Siapa yang bilang?
kamu telah merebut istri saya, Krishna. Saya tidak merebutnya. Dia kembali kepada saya karena kamu sudah menyia-nyiakan cintanya, Jay. Saya rasa kita ini bukan anak kecil lagi yang harus bertengkar untuk merebutkan wanita. Kita ini sudah sama-sama dewasa, Jay. Saya tahu merebut istri orang itu bukan etika yang baik. Tapi saya dan Tiara tidak serendah itu, Jay. Kami kembali karena kami sudah menemukan cinta kami yang hilang. Kamu lupa, cintanya telah diberikan pada saya, Krishna. Tapi kamu sudah menyia-nyiakan cintanya sehingga dia meninggalkan kamu, Jay. Saya tidak menyia-nyiakannya, Krishna. Saya meninggalkan dia karena keadaan. Dan itu juga dengan persetujuan Tiara. Kamu nggak tahu apa yang terjadi antara kami, Krishna. Kamu nggak tahu. Yang kamu tahu adalah kamu berusaha untuk merebut dan menikahi Tiara seperti obsesi kamu dulu. Tapi kamu lupa, Krishna. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas calon istri kamu yang sekarang sedang hamil dan mengandung bayi kamu. Saya nggak tahu. Dan saya tidak menyangka kalau urusan saya sampai begitu parahnya sehingga kamu tahu urusan saya, Jay. Dia cerita pada saya, Krishna. Dan dia memohon pada saya agar kamu mau kembali pada dia. Sayang saya tidak bisa, Jay. Dia itu bukan calon istri buat saya dan saya tidak menghamili dia. Kamu jangan termakan informasi yang tidak kamu ketahui kebenarannya. Wanita itu sudah meracuni pikiran kamu, Jay. Saya rasa tidak, Krishna. Dia hanya wanita yang sedang putus asa. Oh, itu terserah kamu, Jay. Krishna, kau boleh ngomong apa aja. Yang jelas ini adalah peringatan terakhir untuk kamu. Jauhi Tiara. Karena saya tidak akan pernah meninggalkan Tiara. Tidak, Krishna. Saya akan bawa Tiara ke Jogja. Dan kamu bertanggung jawablah, Kris. Karena kamu akan mendapatkan karma dari kepengecutan kamu. Dennis. Kenapa kamu selalu cari masalah dengan saya? Sekarang kamu sudah membuat saya marah dan saya tidak akan tinggal diam. Saya akan menuntut kamu karena kamu sudah mencemarkan nama baik saya dan memfitnah saya. Saya akan menyeret kamu ke pengadilan sebelum kamu menyeret saya dengan tuduhan kamu itu. Selamat bekerja. Kata Ibu Muti, Tegar nggak boleh sedih lagi karena kalau Mama lihat Tegar sedih, Mama juga akan sedih. Kata Ibu Muti benar. Papa aku juga bilang kayak gitu. Tegar. Papa. Tegar, Tiara. Udah selesai sekolahnya? Udah Pak. Tegar, kita ke rumah Papa yuk. Ini kan belum waktunya. Nggak apa-apa, Tegar. Sekarang udah nggak ada peraturan kayak gitu lagi. Kan Mama udah nggak ada. Jadi Tegar bisa setiap hari sama Papa. Tapi Pak, Saya mau ngajak Tegar ke rumah, Bu. Silakan, asalkan Tegarnya mau. Nak Kelvin kan tahu sendiri kemarin itu. Gak mau. Tegar nggak mau ikut Papa. Tegar udah janji sama Mama. Tegar nggak mau ikut sebelum waktunya. Papa jangan maksa Tegar. Tegar nggak mau Mama sedih. Tegar. Pokoknya nggak mau. Tegar nggak mau buat Mama sedih. Eyang, ayo kita pulang, Eyang. Tegar nggak mau ikut Papa. Kamu harus sabar, Nak Kelvin. Tegar kan perlu waktu untuk menyelesaikan diri dengan Nak Kelvin. Lagi pula kenapa sih Nak Kelvin begitu ngotot?
Bukannya Nak Kelvin sibuk dengan urusan Nak Kelvin sendiri? Apa maksud Ibu? Semua orang tahu bagaimana Nak Kelvin menyakiti hati anak saya. Sampai akhir hayatnya Nak Kelvin selalu menyakiti anak saya. Jadi saya minta Nak Kelvin tahu diri. Sudah untung kami memperbolehkan Nak Kelvin bertemu dengan Tegar. Kalau orang lain, mungkin Nak Kelvin tidak boleh menemui anaknya sendiri. Karena Nak Kelvin telah membuat ibunya menderita. Bu, Tegar, Tiara, ayo kita pulang. tunggu dulu Bu. Saya mau menjelaskan sesuatu. Mau jelaskan apa lagi? Sudah tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya nggak menyakiti anak Ibu. Kau pikir saya percaya? Sampai mati saya tidak bisa menerima bagaimana Nak Kelvin telah menyakiti hati anak saya. Sampai mati. Saya tidak akan membiarkan Tegar jatuh pada orang seperti dia. Tidak akan. Dia orang yang telah menyakiti anak saya. Dia telah membunuh anak saya. Ya Tuhan, seharusnya saya lebih kejam pada dia. Lebih kejam agar sakit hati anak saya terobati. Saya seharusnya tidak membiarkan Tegar bertemu dengan dia. Tapi saya nggak bisa. Perasaan seperti apa ini? Ya Tuhan, kuatkan hati saya. Buat saya kejam terhadap dia, agar sakit hati saya terobati. Ada apa, Bu? Gak apa-apa. Ayo terus jalan, Pak Ujah. Baik, Bu. Brengsek. Kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa lagi Tegar jadi benci saya? Ya, Halo sayang, sedang apa kamu? kamu. Aku kan udah bilang sama kamu, kalau aku lagi kerja kamu jangan telepon-telepon aku, Ger. Sorry sayang, tapi aku sudah frustasi menghubungi HP kamu. HP kamu selalu tidak aktif. Kemana aja sih sayang? Kenapa tidak pernah menghubungi aku? Aku sekarang lagi sibuk. Dan aku minta sama kamu jangan balik-balik lagi telepon aku. Apa? Karena aku udah gak suka lagi sama kamu. Aku mau putus, Gary. Apa salah saya? Kamu gak punya salah. Tapi kamu sudah tidak ada gunanya lagi untuk aku. Mengerti? Nis! Sebenarnya saya masih enggan untuk mengurusi hal ini. Karena saya masih berduka atas meninggalnya adik saya. Tapi saya benar-benar butuh bantuan Bapak untuk menyelesaikan masalah saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Pak. Ada seorang wanita yang bernama Ninis. Dia ada di sebelah ruangan saya ini. Dia anak Pak Hermawan, teman ayah saya yang memiliki saham sebesar 50% di perusahaan ini. Masalahnya dia sangat terobsesi sama saya dan dia ingin sekali menjadi istri saya. Karena beberapa alasan saya menolaknya, mungkin juga karena saya tidak mencintai dia. Saya dan Ninis itu sudah lama sekali tidak berhubungan, sekitar ya 2 bulanan lah, Pak. Tiba-tiba dia muncul dan mengatakan kalau dia itu hamil karena saya. Terus terang, Pak, saya sangat tersinggung atas fitnahan dia itu. Karena ini mengganggu hidup saya dan keluarga saya. Saya benar-benar ingin menuntut dia atas nama pencemaran nama baik saya. Apa dia punya bukti kalau Pak Krisna yang menghamilinya? Enggak, Pak. Enggak sama sekali. Karena saya tidak pernah menghamili dia. Apa Pak Krisna yakin? Sebab saya takut setelah kita menuduhnya pencemaran nama baik, dia punya senjata untuk menuduh balik Pak Krisna. Ini akan membahayakan posisi Pak Krisna, sebab Pak Krisna akan dituntut 2 kasus sekaligus. Yang pertama, telah menghamilinya dan Pak Krisna tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, Pak Krisna telah mencemarkan nama baik mereka. Tidak, Pak. Tidak. Pokoknya tidak ada satu bukti pun yang mengatakan kalau saya sudah menghamili dia. Saya masih ingat kok, Pak, terakhir saya ketemu dengan dia itu ya udah lama sekali. Tapi tidak di mana-mana, Pak. Itu di tempat umum. Pokoknya tidak pernah kemana-mana.
Pokoknya Bapak jangan khawatir, kesaksian saya adalah benar. Kalaupun ntar anaknya lahir, saya bersedia untuk dites DNA. Tolong Pak, tolong selesaikan kasus ini dengan baik. Saya tidak mau kasus ini terdengar oleh anak saya. Lagi pula, saya punya rencana untuk menikah dengan kekasih saya. Dan saya tidak mau gara-gara ini semuanya berantakan. Baiklah Pak, saya akan laporkan kasus ini secepatnya ke pengadilan. Setelah itu Pak Krisna akan dipanggil ke kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai hal ini. Baru setelah itu pihak Ninis akan dipanggil ke kepolisian untuk memberikan kesaksiannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya permisi dulu Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Mana J? Baru aja pergi, Ma. Katanya dia mau menyelesaikan urusannya. Brengsek sekali anak itu. Selalu saja bikin masalah. Sudah HB-nya susah dihubungi, mana nggak aktif lagi. Dia masih ada nomornya nggak sih, Yuk? Masih, Ma. Pasti dia ke rumahnya Tiara. Kamu tahu nggak alamatnya Tiara? Enggak, Ma. Kamu nih gimana sih, Yuk? Katanya kamu pernah ikut ke sana, tapi kamu bilang nggak tahu. Saya memang pernah ikut, Ma. Tapi saya lupa jalannya. Mama kan tahu saya nggak tahu jalan-jalan di Jakarta. Kamu nih bodoh sekali. Masa gitu aja nggak tahu? Kamu masih inget nggak alamatnya, jalannya apa? Enggak, Ma. Bener-bener nggak ada yang bisa dipercaya. Halo, Pak Anton? Saya mamanya J. Saya mau tanya Pak Anton, apakah Pak Anton masih ingat alamatnya Tiara itu, yang istrinya J yang mau diceraikan itu loh? Wah, saya nggak tahu, Bu. Tapi kayaknya ada alamat yang tertera dalam surat gugatan ini. Coba Pak Anton bacakan. Tunggu sebentar, Bu. Alamatnya Jalan Jambu nomor 70, Bu. Terima kasih Pak Anton. Saatnya sekarang saya menyelesaikan masalah ini. Halo? Bisa bicara dengan Tiara? Tiaranya belum pulang. Saya mamanya J. Oh, kamu? Kamu mau bilang sama kami kalau J mau mencabut surat gugatan cerai itu? Tidak, kami tidak akan terima. Kalau J tetap mencabut surat gugatan cerai itu, gantian kami akan menuntut cerai anak Anda. Saya cuma mau ngasih tahu Tiara bahwa kami akan tetap menuntut cerai dia. Oh, bagus kalau begitu. Terus kenapa J mau mencabut surat gugatan cerai itu? Hah? Karena dia udah gak kasihan sama ibunya? Atau dia sudah rela dengan kematian ibunya? Kasihan, anak kandung aja sudah rela dengan kematian ibunya. Makanya saya peringatkan sebagai orang tua, jangan suka ikut mencampuri urusan anak. Hah, anak aja udah gak peduli lagi sama orang tuanya. Mau mati kek, mau enggak kek, udah bukan urusan dia lagi. Kurang ajar sekali kamu. Tentu, buat apa saya mesti berbaik-baik sama orang yang sudah mencuri perhiasan anak saya? Saya yakin, Andalah yang mencuri perhiasan anak saya. Karena menurut keterangan dari J, hanya J dan anak saya yang tahu tempat perhiasan itu. Tapi mungkin dia lupa bahwa ibunya juga tahu. Makan perhiasan itu. Silakan, lapor aja sama polisi. Kalau perlu, Tiara akan mengganti semua perhiasan itu. Karena bagi kami, perhiasan itu bukan apa-apa. Kurang ajar kamu. Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Saya bersumpah, kalau J sudah cerai dari Tiara, saya tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga kamu. Karena keluarga kamu telah membuat malu keluarga saya. Brengsek! Apa yang malu? Seharusnya kamu sadar kamu yang sudah bikin malu keluarga ini. Karena kita memang gak bikin malu kamu. Ada. Bapak, dari mana, Pak? Saya baru aja mau pulang. Kamu habis dari mana? Saya baru dari supermarket beli susu buat Neng Tiara. Bapak mau ke rumah Pak Arif? Sebetulnya saya mau bicara sama kamu. Kamu bisa nggak masuk mobil dulu, biar sekalian saya antar pulang. Nanti kita bicarakan di mobil. Ayo. Baik, Pak.
Udah, saya tahu kalau selama ini kamu pasti berpikir bahwa saya adalah suami Ibu Anti yang kejam, terus suka marah-marah sama kamu. Tapi saya udah berubah, udah. Saya ingin sekali memperbaiki hidup saya. Dan kamu tahu, udah, sebetulnya saya nggak kepingin menyakiti Ibu Anti. Dan saya tidak menyakiti Ibu Anti. Yang terjadi di antara kami itu cuma kesalahpahaman, Oda. Yang akhirnya membuat Ibu Anti ingin bercerai dari saya. Dan kamu tahu kan, Oda, saya nggak ingin perceraian seperti itu. Tapi begitu saya melihat betapa bahagianya Ibu Anti sama kekasihnya, ya akhirnya saya merelakan itu, Oda. Tapi sekarang semuanya udah berubah, udah. Ibu Anti sekarang udah meninggalkan kita semua, ya. Ya, kamu jangan nangis gitu dong, udah. Kita harus menerima kenyataan ini. Dan yang saya mau katakan sama kamu, saya ingin minta tolong sama Oda secara pribadi, ya, Oda. Supaya kamu bisa bantu saya untuk mempertemukan saya dengan Tegar, Oda. Secara diam-diam, ya. Kenapa mesti diam-diam, Pak? Kalau Bapak mau ketemu kan, Bapak bisa datang ke rumah. Iya, saya tahu begitu, Oda. Saya tahu memang begitu. Tapi kamu tahu nggak sih bagaimana cara keluarga Ibu Anti memandang saya? Bahwa saya adalah seorang yang selalu menyakiti Anti. Tapi saya tidak bisa bantu Bapak, Pak. Saya takut. Kalau nanti Ibu Ranti tahu, saya pasti disalahkan. Oda, saya hanya ingin minta tolong sama kamu sebentar aja, Oda. Saya hanya ingin bertemu dengan Tegar. Saya ingin bicara sama Tegar. Dan saya ingin berdua gitu sama Tegar. Oda, kamu kan udah kenal dan ikut saya selama bertahun-tahun, kan? Masa kamu nggak mau ngebantu orang yang udah selama bertahun-tahun juga bersama dengan kamu? Tapi Bapak cuma mau bertemu aja dengan Tegar, kan? Bapak tidak mau membawanya kemana-mana, kan, Pak? Ya tidak dong, Oda. Tapi tolong ya, Oda. Tolong kamu jangan kasih tahu siapapun mengenai rencana ini. Termasuk kamu jangan kasih tahu Tegar, ya. Karena saya pengen buat kejutan terhadap Tegar. Kamu mau kan, Oda? Baik, Pak. Terima kasih ya, Oda. Kita harus berbuat sesuatu, Pak. Bapak harus membujuk Kelvin agar dia membiarkan Tegar tinggal bersama kita. Kayaknya nggak mungkin, Ma. Kelvin sangat menyayangi Tegar. Dan tidak akan mungkin dia membiarkan Tegar di sini sementara dia di Medan sendiri. Tapi dia pasti akan hidup dengan wanita lain, Pak. Dan Tegar pasti akan sengsara hidup dengan Ibu Tiri. Mama tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak akan. Mama trauma dengan anak kita, Pak. Kinanti yang selalu dia sakiti. Pak, tolonglah, Pak. Katakan pada Kelvin bahwa kita tidak akan pernah membiarkan Tegar tinggal bersama dia. Iya. Papa akan usahakan, Ma. Dari mana saja kamu? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.